Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin para santri dan juga ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah sunnahnya. Pada kajian kita di pagi hari ini yang biasanya kita mengambil materi kitab Qurratul Uyunil Muwahhidin, kita akan ganti sementara untuk menamatkan. Jadi rencananya kajian kita pagi hari ini adalah kajian terakhir dari pembahasan kitab Mufidul Mustafid. Baik, di akhir kitab Mufidul Mustafid, ya, seperti kita ketahui bahwa kitab Mufidul Mustafid itu dia punya tema tersendiri. Dia jadi levelnya itu setelah kitab Kasyfus Syubhat, ya, dia adalah pelengkap dari kitab Kasyfus Syubhat. Jadi karena dia pelengkap dari kitab Kasyfus Syubhat, dia pun juga membantah syubhat. Cuma kalau dalam Kasyfus Syubhat itu syubhatnya lumayan banyak yang dibantah. Dalam kitab Mufidul Mustafid syubhatnya berapa? Satu, ya. Hanya satu syubhat, yaitu ya menolak, mengkafirkan pelaku syirik akbar yang terang dengan berdalil kepada kalamnya Ibnu Taimiyah, ya. Dan sudah diutarakan di tengah-tengah kitab apa kalamnya Ibnu Taimiyah yang dijadikan syubhat oleh mereka itu. Nah, ini perlu antum catat ya, khususnya anak-anak yang sudah banyak mempelajari kitab seputar tauhid. Perkataan Ibnu Taimiyah yang mana yang dimaksud? Itu ada ya dalam kitab. Kenapa saya katakan perlu kita perhatikan betul? Karena perkataan Ibnu Taimiyah yang dijadikan syubhat dalam kitab ini dalam menolak mengkafirkan pelaku syirik akbar, perkataan itu juga yang digunakan oleh orang-orang sekarang, ya, dari para dai-dai Murji'ah dalam menolak pengkafiran terhadap pelaku syirik akbar yang zahir. Ya, ini titik temunya ya kelihatan di sini. Bagaimana kalam Ibnu Taimiyah itu dijadikan dalih dalam menolak mengkafirkan. Kalau dulu dalam kitab Mufidul Mustafid ya syubhatnya diutarakan oleh Sulaiman. Sekarang syubhatnya diutarakan oleh banyak dai-dai yang mengaku sebagai salafi. Itu ya. Jadi dalam kitab Mufidul Mustafid ini kita menyanggah syubhat itu. Oke. Selesai sudah dari sanggahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap syubhat yang diutarakan oleh abangnya yang namanya Sulaiman dalam kitab ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berbicara tentang 3 hal. Jadi beliau menutup kitabnya dengan 3 pembahasan. Ya. Sebenarnya ini enggak dijadikan bab sendiri-sendiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, cuman kalau kita perhatikan dia ya mengelompok sendiri-sendiri. Nah, 3 pembahasan itu apa aja? Yang pertama beliau bicara tentang persoalan kebid'ahan, ya, di mana para ulama ya dari para pengikut mazhab-mazhab fikih mengkafirkan orang-orang yang mengaku muslim disebabkan karena terjatuh ke dalam ya pelanggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan pembahasan
sepakat dalam topik ini. Jadi kita sudah selesai. Seperti misalnya pengkafiran terhadap orang yang mengucapkan masjid dengan musajid, mushaf dengan musaihif, gitu ya, penghalang terhadap ya musik. Ya, ini kan persoalan-persoalan yang jauh di bawah persoalan ya syirik akbar yang zahir. Ya, jauh kalau dibandingkan dengan persoalan peribadatan kepada selain Allah. Dia bukan persoalan yang pokok gitu, dalam artian ya levelnya itu jauh di bawah. Tapi para ulama mazhab itu sudah mengkafirkan. Nah, maksud dari topik yang pertama ini, kalau para ulama mazhab itu mengkafirkan dalam persoalan-persoalan yang jauh dibandingkan dengan persoalan peribadatan kepada selain Allah, kenapa kalian harus merasa heran ya terhadap pengkafiran kepada siapa? Orang yang beribadah kepada selain Allah. Harusnya nggak perlu heran lagi. Ini poin yang pertama ini. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini sudah kita bahas. Tolong disiapin itunya, anak-anak, tolong siapin itunya. Udah mau belajar. Disiapin dulu, minta dulu. Persoalan yang kedua, ya, yaitu tentang al-ghurbah wal-ghurabah. Ya, tentang al-ghurbah wal-ghurabah. Ya. Di mana dalam konteks yang kedua ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan ya, bahwa Islam itu sudah sejak lama ya, beliau bahkan mengutip dari semenjak era ya sigharus sahabat ya, para sahabat Nabi yang wafat ya belakangan itu banyak mengutarakan kalau ya apa yang mereka dapati di zamannya itu sudah banyak yang terjadi perubahan dengan yang dulu mereka dapati di zaman Nabi SAW. Sampai-sampai diungkapkan kalau Nabi tahu keadaan umatnya, ya, atau Abu Bakar dan Umar melihat kondisi umat Islam, atau para sahabat senior itu hidup di masa tersebut, tentu mereka akan mengatakan Islam udah nggak ada. Ya, karena yang tersisa hanya tinggal sholat, hanya tinggal ya syahadat. Adapun syiar-syiarnya kebanyakannya telah hilang. Ya, ini poin yang kedua. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga ini tentang ya agar seseorang itu tidak merasa risih ya, dengan kebenaran disebabkan oleh karena sedikitnya pengikut, dan juga tidak meninggalkan kebenaran disebabkan karena derasnya cobaan dan ujian. Ini 3 topik. Nah, sebelum masuk kepada topik yang ketiga yang menjadi persoalan kita pagi hari ini, kita habisin dulu akhir dari topik yang kedua itu tentang al-ghurbah dan ghurabah. Ini ada pada halaman yang ke-205 ya, dari ya cetakan yang saya punya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, qala wal nakhtim dzalika bil hadits as-sahih alladhi akhrajahu Muslim fi sahihihi an Abdullah bin Mas'ud. Marilah kita tutup pembahasan ini dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli." Tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus di tengah satu umat sebelum aku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, melainkan akan ada bagi nabi itu dari umatnya hawariyun. Ya, hawariyun maksudnya nasirun. Ya, orang-orang yang membela ya nabinya, membela agamanya. Ini sudah menjadi sunnatullah, bahwa semenjak Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke tengah-tengah satu umat, walaupun umat itu
memusuhinya pasti ada yang membelanya. Gitu. Ini sudah menjadi sunnatullah. Dijelaskan oleh ya di sini ya saya punya catatan. Ini dinukil dari Syekh Al-Hazmi. Hawari ar-rajul sahwatuhu wa khalisatuhu alladhi akhlasa wa naqa min kulli aibin. Ya, hawarinya seseorang. Misalnya Nabi itu punya hawariyun. Hawariyun itu bentuknya apa? Jama' atau mufrad? Jama'. Mufradnya apa? Hawari. Ya. Hawarinya seseorang itu adalah sahwatuhu. Itu orang-orang terdekatnya. Ya, wa khalisatuhu alladhi akhlasa wa naqa min kulli aib. Ya, yang bersih dari segala macam aib. Maksudnya ya, teman-teman dekatnya, orang-orang yang membelanya, ya, memperjuangkan agamanya, ya. Qila sahibu sirri. Ada juga yang mengartikan bahwa hawari di sini adalah yang tahu rahasianya. Jadi Nabi itu nggak menceritakan kepada semua orang, tapi dia hanya ngomong kepada orang-orang terdekatnya, orang-orang lapis pertamanya. Wa summiya bidzalika li ikhlasi niyatihi wa safai tariqatihi. Mereka disebut hawari ya karena ikhlasan niatnya dan kejernihan jalan hidupnya. Minal hawar. Ya, hawari itu diambil dari kata al-hawar. Ya. Bi fathatain. Jadi bacanya hawar gitu ya. Wa huwa syiddatul bayad. Yang artinya adalah warna putih yang jernih. Jadi hawari itu orang-orang yang jernih. Ya, yang mereka ini orang-orang terdekat nabinya. Ya, kalau nabinya punya rahasia, dia cuma ngomong kepada orang-orang kepercayaannya, gitu. Itu hawari. Nah, kata Nabi SAW, setiap nabi sebelum aku yang Allah utus ke tengah umat, walaupun umatnya itu memusuhi nabinya, pasti ada hawarinya. Pasti ada hawarinya. Maksudnya siapa hawarinya? Nasiruh. Orang-orang yang membelanya dari orang-orang terdekatnya. Lapis pertamanya, orang ring satu misalnya, istilahnya orang sekarang. Jelas? Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi, dan para sahabat. Jadi ada hawari, ada ashab. Ya, ada hawari orang-orang terdekatnya, ada para sahabat. Ya, yaitu yang sezaman dengannya, yang bersama-sama di jalan dakwahnya. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Yang mereka itu mengambil sunnah nabinya dan mengikuti perintahnya. Wa fi riwayatin yahtaduna bi hadihi wa yastannuna bi sunnatihi. Mengikuti hidayahnya dan mengikuti sunnahnya. Itu. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Kemudian baru datang setelahnya, setelah lapis pertama tadi, ya, para pembela nabinya, orang-orang yang ya pasang badan terhadap dakwahnya, barulah datang setelah lapis pertama ini khuluf, disebut khuluf, ya. Jadi kata khalfun, ya, wa khalafa min ba'dihim khalfun, gitu kan? Adha'u sholata wattaba'u syahawata fasawfa yalqawna ghayya. Ya, lalu datanglah setelahnya satu golongan, jadi khuluf itu dari kata khalaf, yang datang setelah kaum yang sebelumnya yang disebut dengan salaf, gitu ya. Nah, yang belakangan ini biasanya emang jelek, gitu. Ya, seperti yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, yang mereka menelantarkan sholat, memperturutkan hawa nafsu, gitu.
Ya. Khuluf di sini artinya ar-radi minal aqab. Ya, aqab itu dari kalimat aqib yang datang berikutnya yang rendah kedudukannya. Jelas ya? Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Ya, jadi menyelisih jalan dan metode nabinya. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang mengingkari mereka, orang yang datang belakangan ini, ya dengan tangannya, maka dialah orang yang beriman. "Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min." Dan barang siapa yang mengingkari mereka dengan lisannya, dia juga orang yang beriman. "Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min." Dan barang siapa yang mengingkari mereka dengan hatinya, dia juga orang beriman. Jadi ini tingkatan dalam pengingkaran terhadap kemungkaran. Yang paling tinggi apa? Dengan tangan. Kemudian kalau nggak mampu maka dengan lisan. Kalau nggak mampu maka dengan hati. Ya. Wa man jahada biqalbi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbata khardal. Tapi kalau hati juga tidak mengingkari, tidak ada pada diri orang itu setitik pun keimanan. Jadi tangan, oke, dia nggak mampu, harusnya pindah kepada lisan. Lisan juga nggak mampu, harusnya dia pindah kepada hati. Tapi hati pun dia tidak ingkari, ya, maka itu pertanda bahwa ya keimanan itu sudah hilang dari dalam dada dia. Nah, apa maksud dari dibawakannya hadis ini di akhir pembahasan topik seputar al-ghurbah dan ghuraba? Ya. Tadi sudah saya katakan bahwa di akhir kitab beliau bicara tentang 3 topik. Yang pertama tentang ya pengkafiran terhadap perkara-perkara yang jauh di bawah persoalan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian bicara tentang al-ghurbah dan ghuraba. Kemudian ditutup dengan hadis ini. Ya. Nah, maksud dari dibawakannya hadis ini ya sebagai penutup dari pembahasan ghurba dan ghuraba, bahwa orang yang mengingkari kemungkaran dialah orang-orang yang ghuraba. Ya, sebagaimana definisi ghuraba. Apa definisi ghuraba? Nah, sekarang banyak pengajian ghuraba. Kita tahu nggak mereka tentang apa makna ghuraba? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Itu orang-orang yang terus melakukan perbaikan saat kebanyakan orang itu rusak. Ya. Dalam riwayat lain alladzina yaslihun, yang tetap soleh di saat orang-orang rusak. Artinya, ya, walaupun di akhir zaman ini ghuraba jumlahnya tentu sedikit ya, karena namanya ghuraba. Ghuraba itu artinya apa? Orang yang asing. Ya. Dia tetap mengingkari kemungkaran, bertawaf ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam persoalan yang lagi kita bahas, yaitu persoalan tauhid. Terlebih spesifik lagi apa? Kafirnya menyembah ya berhala, kafirnya orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan karena kebanyakan orang itu menyelisihi, kemudian dia juga ikut meleleh. Nggak enak katanya. Semua orang masa dia diintimidasi gitu kan? Masa cuma lu doang yang benar? Akhirnya dia nggak kuat. Ya, dia harus bertahan di atas prinsipnya. Selagi dia tahu bahwa itu benar dan tidak mempedulikan kebanyakan orang. Gitu. Makanya topik yang berikutnya nih yang akan kita bahas itu sambungan dari topik ghurba dan ghuraba, yaitu apa? Bersabar di atas jalan dakwah.
Intaha ma naqaltuhu walhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah apa yang ingin aku nukil dan segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kemudian berkata beliau, wa qad ra'aitu li Syekh Taqiyuddin risalatan katabaha wa huwa fi sijn. Dan aku telah mendapati sebuah risalah ya yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin. Siapa Syekh Taqiyuddin yang dimaksud? Ibnu Taimiyah. Ya, siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim ya, dari Harran ya, Harran itu suatu ya provinsi atau kabupaten gitu ya di wilayah Dimashq ya, Damaskus ya, kalau sekarang masuk ke dalam wilayah negara Suriah ya, Suriah ya, sampai sekarang nggak berhenti dari pergolakan. Ya. Berita terakhir apa? Pemberontak berhasil menguasai ya istana presiden. Ya. Dan disinyalir bahwa itu memang didanai oleh Amerika. Itu fitnah yang terjadi. Ya. Pemberontak ini ya, dengan atribut Sufi, Salafi. Zaman fitnah ini ngeri. Ya, kalau kita tidak iltifat, tidak ya, berada di sekitar para ulama. Nah, itu tempat asalnya Ibnu Taimiyah. Risalah itu ditulis, ya, surat itu ditulis saat ya, beliau berada di penjara. Jadi di antara kisah hidup Ibnu Taimiyah, beliau sempat di penjara. Beliau menulis ila ba'di ikhwanihi. Jadi ya surat itu beliau layangkan kepada para murid-muridnya. Ikhwan di sini maksudnya murid-muridnya. Lama arsalu ilaihi. Jadi sebagai balasan atas surat yang dikirim oleh murid-muridnya. Jadi sebelumnya muridnya kirim surat kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah lagi ada di penjara. Apa isi surat murid-muridnya? Yushiruna alaihi birrifqi bi khusumihi, untuk ya di apa rifq di sini agar lebih ya kompromi lah terhadap musuh-musuhnya, ya mengambil jalan kompromis, ya tahu ya. Jadi nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu ya mempertahankan prinsip. Ya, diminta untuk lebih kompromis ya dalam meladeni murid-muridnya, ya, meladeni musuh-musuhnya. Liyatakhallas minas sijn, tujuannya agar bisa keluar dari penjara ya. Jadi ini saran dari siapa? Muridnya kepada Ibnu Taimiyah untuk lebih soft gitu. Biar dia bisa ya dengan itu keluar dari penjara. Nah, Ibnu Taimiyah balas surat murid-muridnya itu. Ya, nah suratnya inilah yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad di akhir kitabnya. Ngerti ya? Gambarannya atau latar belakangnya. Ya. Ahbabtu an aqula awwalaha li dhammi manfaati. Jadi Syekh Muhammad di sini enggak mau menukil semuanya, tapi cuma bagian depannya aja karena manfaatnya besar yang terkait dengan pembahasan yang dibahas di sini. Paham? Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Ya, ini muqaddimah ya, dalam bersurat. Ya, selain diawali dengan basmalah, diawali juga dengan hamdalah. Wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Faqad wasalat al-waraqatu allati fiha risalatu syaikhain al-jalilain al-alimain
telah sampai kepadaku selembar kertas, kata beliau, yang di dalamnya terdapat surat dari dua orang syekh, maksudnya muridnya, yang mulia, yang alim, an-nasikina al-qudwatain. Nasik itu maksudnya yang ahli ibadah, al-qudwatain yang menjadi teladan. Jadi dia puji muridnya, bahwa muridnya ini juga seorang alim, seorang ahli ibadah. Ayyadahumullahu wa sa'ilal ikhwan bi ruhin min. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolongnya, ya, dan juga semua ikhwan bi ruhin min. Ruh di sini maksudnya apa? Dengan pertolongan darinya. Wa kataba fi qulubil iman. Dan semoga Allah tetapkan dalam dada-dada mereka keimanan dia. Ya. Belum masuk kepada poin dipuji, didoakan, ada. Ya. Ada. Kata Nabi qulubihimul iman, semoga Allah tulis dalam dada-dada mereka keimanan, wa adkhalahum madkhala sidqin wa akhrajahum mukhraja sidq. Semoga Allah masukkan mereka ke tempat ketulusan dan mengeluarkan mereka ke tempat ketulusan. Wa ja'ala lahum min ladunhu ma yansuru bihi minas sultan. Dan semoga Allah menjadikan bagi mereka dari sisinya yang dengannya Allah menolongnya dengan kekuatan sultan al-ilm wal hujjah wal bayan wal burhan. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan ilmu, kekuatan hujjah dan bayan, dan juga kekuatan burhan, wa sultanul qudrah wan nusrah bis sinan wal a'wan, dan juga kekuatan kemampuan dan pertolongan dengan sinan. Sinan ini apa? Mata panah, dan al-a'wan maksudnya orang-orang yang menolongnya. Ini doa semua. Ya, semoga mereka ini diberi pertolongan oleh Allah. Yang paling tinggi adalah pertolongan ilmu. Ya. Kemudian pertolongan apa lagi? Hujjah, burhan, argumentasi yang kuat, dan juga pertolongan kekuatan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membela agama ini dengan dua hal, dengan ilmu, hujjah dan burhan, dan juga dengan kekuatan. Ya, disebut secara khusus ini sinan. Itu apa? Mata panah yang menjadi alat perang. Wa ja'alahum min awliya'il muttaqin, dan semoga Allah menjadikan mereka ini termasuk golongan para wali-walinya yang bertakwa, wa hizbil ghalibin. Ya, dan hizb di sini maksudnya apa? Kelompok, golongan, ya, yang dimenangkan. Liman nawahu minal aqran. Kemenangan dari orang-orang yang berusaha untuk mengalahkan mereka. Minal aqran, maksudnya agar mereka itu diberi oleh Allah Azza wa Jalla kemenangan dengan adanya para penolong. Aqran itu minal qarin, maksud teman, orang-orang yang membelanya. Wa min a'immatil muttaqin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka termasuk dari para imam-imam yang bertakwa, alladzina jama'u bainas sabr wal iqan, yang menggabungkan antara kesabaran dan keyakinan. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi cara kedua dari imam. Ya. Jadi imam, jadi qudwah, ya, yang diteladani. Syaratnya dua. Yang pertama apa? Kesabaran, dan kedua apa? Keyakinan. Bis-sabri wal yaqin tunalu imamatul fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan diraihlah kepemimpinan dalam agama itu. Ya. Ini doa. Ibnu Taimiyah mendoakan mereka. Wallahu muhaqqiqu dzalik, dan Allah yang akan merealisasikan itu. Wa munjizu wa'dah, yang akan mewujudkan janjinya fi sirri wal i'lan, dalam, ya, sir, ya. Sir itu apa? Sembunyi-sembunyi, maksudnya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan terang-terangan. Wa muntaqimun min hizbi syaitan, dan Allah lah juga yang akan membalas, ya, kepada golongan syaitan
li ibadir rahman, dalam menenangkan hamba-hamba ar-Rahman. Jadi doa, ini muqaddimah sebelum beliau masuk pada topik yang beliau ingin sampaikan. Lakin kata beliau di paragraf berikutnya, akan tapi bima tadatu hikmatuh, sesuai kebijaksanaan Allah. Wa madat bi sunnatuh, dan sebagaimana telah berlalu sunnatullah. Minal ibtila wal imtihan, berupa akan adanya ibtila. Apa itu ibtila? Cobaan. Imtihan itu apa? Ujian. Alladzi yumayyizullahu bihi 'ala sidqi wal iman, dengan Allah Jalla wa Ala memilah. Dengan adanya imtihan, dengan adanya cobaan, Allah ingin memilah, memisahkan siapa orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman, min ahli nifaq wal buhtan, dari orang-orang munafik dan para pengikut kedustaan. Diadakanlah ujian, ditimpakanlah bala dan cobaan. Jadi kadang turunnya bala cobaan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Irqadalla kita buala annahu la budda minal fitnah. Karena Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa harus adanya cobaan itu. Cobaan itu pasti ada. Likulli man idda'al iman, bagi siapa saja yang mengaku bahwa dirinya beriman. Jadi jangan merasa bahwa ketika dia beriman, dia akan lolos dari cobaan. Wa nuqubali bisayyi'ati wa tughyan. Ya. Dan juga akan adanya hukuman bagi orang-orang yang tidak sabar. Ya. Para pengekor keburukan dan orang-orang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas. Faqala ta'ala, dalilnya seperti yang kita dapati dalam firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, hasiban nas wa yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, dalam surat Al-Ankabut. Ya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan saat mengatakan kami beriman, lantas mereka telah dicoba? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka. Artinya kalau sebelum mereka diuji, apa kalian pikir bahwa kalian akan lolos dari cobaan yang diuji? Ya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ujian itu siapa yang jujur dalam keimanannya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa yang keimanannya itu cuma pura-pura. Cuma pura-pura. Kemudian kata Allah, "Hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ay yasbiquna." Apakah orang-orang yang mengerjakan keburukan-keburukan itu menyangka bahwa mereka bisa mengalahkan kami? Artinya luput dari hukuman kami. Maksud dari ay yasbiquna, sa'a ma yahkumun, amatlah buruk apa yang mereka sangkakan. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, fa antara subhanahu ala man yadhunnu anna ala sayyi'at yafutuna talibul ghalib. Pada ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang menyangka bahwa pelaku kejahatan itu akan luput dari hukuman Allah. Ya. Jadi jangan menyangka bahwa para pelaku kejahatan, para pengekor kebatilan, bahwa mereka akan luput dari hukuman Allah. Nah, akan luput. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan membiarkan, melainkan apa? Menunda. Ya. Wa anna mudda'il iman yutrakun. Dan juga membantah orang-orang yang menyangka bahwa siapa yang mengaku beriman bahwa mereka akan dibiarkan tanpa ujian. Tamayyaza baina shadiq wal kadzib. Ujian yang memilah dan menampakkan siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Kesimpulannya apa? Harus adanya apa? Cobaan. Buat kalian tuh belajar cobaan ini. Jangan pikirin ke situ loh buat kalian. Cobaan dari kalian tuh ya belajar. Cobaan dari kalian apa? Apa? Bakti sama orang tua. Cobaan bagi kalian tuh apa? Ya, patuh sama guru. Cobaan kalian.
Jangan pikir coba ntar ketika kalian jihad di Palestina. Sebelum itu kalian lulus dulu di sini nih, gitu. Kan terlalu mimpi jauh gitu. Lulus dulu di sini. Cobaan kalian itu ya bangun, sholat 5 waktu. Cuma dalam yang dibawakan Syekhul Islam di sini ini konteksnya terkait dengan cobaan yang menimpa dakwah beliau, sehingga beliau akhirnya diapain? Di penjara. Tuh. Jadi jangan mikir nanti saya seperti Syekhul Islam, saya di penjara misalnya. Orang-orang sekarang kan menganggap kalau di penjara itu udah pasti apa? Pasti benar. Ya enggak, di penjara itu belum tentu jadi tolak ukur kebenaran. Bisa aja orang di penjara karena benar, bisa juga orang di penjara emang karena dia salah. Tapi kan sebagian orang-orang yang semangat itu kadang cara pikirnya pendek. Oh dia dai yang top, dia di penjara. Ya enggak gitu. Tolak ukurnya bukan di penjara atau enggak di penjara, tapi tolak ukurnya apa? Cocok enggak dakwahnya dengan kitab dan sunnah itu. Oke, lanjut ya. Wa akhbara fi kitabih anna as-sidqa fil iman la yakunu illa bil jihad fi sabilillah. Ini berat. Ini berat ya. Kalamnya Ibnu Taimiyah ini berat. Ya. Anda bacanya nyesek tuh. Dan Allah mengabarkan dalam kitabnya bahwa ketulusan dalam keimanan itu tidak terwujud kecuali dengan berjihad di jalannya. Kalau kita belum berjihad, makanya ada riwayat Yunus bin Ubaid, ya, seorang salaf, ketika dia meninggal didapati oleh murid-muridnya nangis. Kemudian ditanya oleh muridnya, kenapa engkau nangis wahai imam? Dia bilang sambil melihat kakinya, kakiku belum pernah berdebu di jalan Allah. Belum pernah berjihad di jalan Allah. Nah, itu seorang harus apa? Dia harus ya was-was kalau dirinya belum pernah berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan dalam kitabnya bahwa ketulusan dalam iman, kejujuran dalam iman itu tidak terwujud kecuali dengan berjihad di jalannya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui, Al-A'rab yaitu orang Arab ya di luar Mekah. Ya, karena tempat peradaban itu di Mekah. Mereka mengatakan kami beriman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lam tu'minu. Kalian sebenarnya belum mencapai hakikat iman. Walakin qulu aslamna, tapi cukup ucapkan kami telah berislam, maksudnya telah berserah diri masuk ke dalam Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sedangkan iman itu sebenarnya belum masuk ke dalam dada-dada kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jikalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'an. Tidak ada yang luput dari amalan kalian sama sekali. Artinya Allah balas, Allah ganjar. Innallaha ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Tsumma lam yartabu, dan mereka tidaklah ragu lagi. Wajahadu, dan berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta yang mereka punya, dengan jiwa yang mereka punya, fisabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang jujur. Jihad itu ada masanya sendiri-sendiri. Kalau sekarang memang belum ada panggilan jihad, panggilan thalabul ilmi dulu dipenuhi. Iya kan? Jadi pagi kita bahas Quratul Muwahhidin di Perdep. Baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab ya tentang ya ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah, bab berdakwah ke jalan ya la ilaha illallah, ya berdakwah kepada tauhid. Kemudian mengutip firman Allah, ya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, jalan dakwah. Ya, aku menyeru ke jalan Allah. Saya tadi mengajak kepada agama Allah, kepada tauhid, tauhidullah.
aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti orang yang mengikuti Muhammad berdakwah ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Berarti menjadi pengikut Muhammad, ya, yang pertama syaratnya dia berilmu, kemudian berdakwah. Nah, syarat untuk berilmu stepnya apa? Thalabul ilmi. Jadi untuk menjadi pengikut Muhammad, thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi harus step by step, nggak boleh lompat. Ya, nggak boleh belum apa-apa udah pengennya Sahih Bukhari. Ya, nggak apa-apa sih. Cuma kan pembahasan hadis itu random. Beda dengan pembahasan matan. Makanya para ulama itu dalam mengajarkan banyak mengajarkan kitab mutun kalau hadis, ya, menghafalkan hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Ya, seperti Arba'in Nawawi. Nah, itu metode dalam thalabul ilmi. Baik. Jadi pada ayat ini kita dapati Allah Jalla wa'ala mengatakan orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur imannya. Wa akhbara subhanahu bi khusranil munqalib ala wajhi 'indal fitnah, dan Allah Jalla wa'ala juga mengabarkan akan ruginya orang yang munqalib. Apa yang munqalib? Yang berbalik setelah keimanan. Ya, saat terjadinya fitnah. Ya, fitnah itu bisa macam-macam, kemiskinan. Ya, bisa berupa apa? Cobaan dari penguasa. Ya. Sehingga dia misalnya dimarginalkan, tidak diberikan haknya, atau bahkan misalnya sampai kepada yang menimpa ditimnya penangkapan atau desas-desus tentang dakwahnya. Atau mungkin tentang hal yang lainnya, fitnah yang membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang akhirnya dia mundur ke belakang karena fitnah tersebut, Allah Jalla wa'ala kabarkan bahwa orang itu orang-orang yang merugi. Alladzi ya'budullaha fi 'ala harf, dialah orang yang beribadah kepada Allah di tepian jurang. Itu ungkapan Quran. Wa huwal janib wa taraful ladzi la yastaqirru man huwa 'alaihi. Ini maksud dengan taraf itu ujung. Ya, yang beriman kepada Allah, ya, dan di ujung keimanan. Beribadah kepada Allah di ujung keimanan. Ya, taraf itu artinya apa? Ujung. Maksudnya taraf di sini kata Syekh yaitu al-janib wa taraf alladzi la yastaqirru man huwa 'alaihi. Yaitu sisi yang kalau orang berdiri di atasnya itu goyang, mungkin dia jatuh. Makanya diartikan dengan apa? Tepian jurang. Ya. Bal la yathbut 'alal iman, bahkan dia tidak kokoh di atas keimanan. Illa 'inda wujudi ma yahwahu min khairi dunya. Kecuali kalau apa yang dia inginkan dari dunia ini dia dapat, baru dia kokoh. Tapi kalau dia nggak dapat, ya, maka dia seperti orang yang beribadah kepada Allah di tepian jurang. Nah, inilah orang-orang yang akhirnya berbalik saat terjadinya fitnah. Nah, itu harus paham bahwa yang namanya dakwah itu pasti ada cobaan dan ada ujian. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas may ya'budullaha 'ala harf, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas tepian jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, kalau dia mendapatkan kebaikan, maksudnya dunia, hatinya menjadi tenang, kokoh dia imannya. Wa in asabatu fitnah, tapi kalau dia ditimpa fitnah, seperti misalnya kemiskinan, ya, pengucilan, ya, nggak laku lagi, ya, nggak populer lagi, nggak diundang lagi, macam-macam, atau bahkan diintimidasi, atau dagangannya juga akhirnya nggak laku, ya, itu fitnah, atau desas-desus yang mendiskreditkan dakwahnya, atau bahkan mungkin, ya, diancam jiwanya, diancam
keselamatannya atau keluarganya. Ketika datang fitnah, inqalaba ala wajhi, dia tinggalkan agamanya. Ini orang-orang yang beribadah kepada Allah di atas tepian jurang. Khasirat dunia wal akhirah, dialah orang yang rugi dunia akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang terang. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka akan masuk surga? Walam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sedangkan Allah belum mengetahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dari kalian. Wa ya'lamus sabirin, dan siapakah orang-orang yang benar-benar sabar dari kalian. Ya, jadi ini semua mengerucut kepada kesimpulan akan adanya cobaan, ujian, fitnah, dan hendaknya seorang menempuh jalan apa? Kesabaran. Jangan ikut serta jalan orang-orang yang berbalik meninggalkan keimanan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga mengabarkan, wa la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan kami benar-benar akan menimpakan bala kepada kalian, cobaan, ujian kepada kalian, sampai kami mengetahui siapa orang-orang yang sungguh-sungguh dari kalian dan orang-orang yang sabar, dan kami akan kabarkan kembali amalan kalian di akhirat nanti. Artinya, apakah kamu sabar, kamu akan dapat jazanya di akhirat, atau kamu nggak sabar, kamu juga akan dapat balasannya juga di akhirat. Wa akhbar subhanahu annahu 'inda wujudil murtaddin fala budda min wujudil muhibbin al-mahbubin al-mujahidin. Dan Allah Jalla wa Ala juga mengabarkan bahwa saat munculnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan agama, pasti akan didapati orang-orang yang membela agama, yang mencintai agama, dan mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memperjuangkan agamanya, berjihad membela agamanya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar dari kalian meninggalkan agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum, Allah akan datangkan kaum yang lain yang tadinya mereka itu mungkin enggak peduli sama agama karena yang ini murtad, yang tadinya dia itu membela agama, ya, tapi karena adanya fitnah dia murtad, meninggalkan agama, meninggalkan dakwah, akan Allah hadirkan orang-orang yang baru. Gitu. Sehingga rugi nggak orang-orang yang meninggalkan agama itu hanya karena adanya fitnah dan ujian? Dia rugi dunia akhirat. Karena agama ini pasti akan ada yang fitnah. Fasawfa ya'tillahu biqaum, maka Allah akan datangkan satu kaum yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, dan mereka juga cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka ini lemah lembut kepada sesama mukminin. Izzatin 'alal kafirin, dan tegas di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ini mukadimah. Jadi ingin dipuji, didoakan, kemudian ya ditanamkan basic. Ya, sebelum beliau menyampaikan ya maksud dan tujuan dalam suratnya. Dan lihat dalam penanaman ya dasar-dasar ya agama yang beliau ya tanamkan ini, itu disebutkan sumber-sumbernya dari Quran dan Sunnah. Jadi kita tahu bagaimana metode para ulama. Kemudian beliau berkata, qala wa ha'ulahumus syakiruna li ni'matil iman, mereka itulah orang-orang yang bersyukur akan nikmat keimanan, as-sabirun 'ala al-imtihan, dan orang-orang yang bersabar saat adanya ujian. Ya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, tidaklah Muhammad melainkan utusan yang telah berlalu sebelum dia, utusan-utusan Allah yang lain. Apa imma ta'qutilan qalabtum, apakah ketika Muhammad meninggal dunia atau terbunuh kemudian kalian jadi berbalik,
jadi meninggalkan iman, tak mau beriman lagi. Berimannya hanya ketika ada Nabi Muhammad aja. Ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian kalian tidak jadi beriman. Gitu. Ya. Afaimma kau kutilah qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaih. Dan barang siapa yang meninggalkan keimanan berbalik kepada kekufuran, fala yadurullah syai'an. Allah enggak termudaratkan sama sekali. Enggak ada yang bisa mencelakakan Allah. Allah tetap enggak kenapa-napa. Ya. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah kelak akan membalas orang-orang yang bersyukur. Itu orang-orang yang sabitu, tetap kokoh di atas iman, di atas tauhid, di atas jalan dakwah. Ya. Walaupun fitnah terus mendera. Fa idza anama Allah 'ala insan bis-sabr wasyukur. Maka apabila Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada seorang berupa kesabaran dan rasa syukur, karena jami'u ma yaqdi lahu min al-qada' khairan lah, maka apapun ketetapan Allah buat dia sama aja, sama-sama baik. Apakah karunia yang dia peroleh atau cobaan berupa musibah? Karena dia orang yang bersabar dan bersyukur, sekalipun dia dapat musibah, dia menatapnya itu sebagai kebaikan. Itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang pernah disabdakan Nabi, la yaqdillahu lil mu'min min qada'in illa kana khairan lah. Tidaklah Allah putuskan satu putusan bagi orang yang beriman melainkan itu baik baginya. In asabatu sarra syakar kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu yang baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, kana khairan lah. Itu juga baik baginya. Was-sabirus syakur. Ya, selesai perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Lalu berkata Ibnu Taimiyah, dan orang yang sabar, yang sabar, yang tebal rasa sabarnya, tinggi, syakur. Ya. Syakir itu orang yang bersyukur. Tapi kalau dibilang syakur, itu sudah mubalaghah. Ya. Jadi yang paling puncak rasa syukurnya. Wal mu'minul ladzi dzakarallahu fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Dialah mukmin yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, pada banyak tempat dari kitabnya. Maksudnya orang mukmin yang sesungguhnya dialah orang yang tetap istiqamah dalam semua kondisi dan dalam semua keadaan. Ya. Wa man lam yun'imillahu 'alaihi bis-sabri wasyukur, sedangkan orang yang tidak diberi oleh Allah nikmat kesabaran dan syukur, fa huwa bi syarri halin, maka dia berada dalam kondisi yang paling buruk. Wa kullu wahidin minas sarra wad dharra fi haqqihi yufdi bihi ila qabihin ma'al. Dan masing-masing dari keadaan, apakah bahagia atau musibah yang menimpa dia, menimpa siapa? Orang yang bersabar dan bersyukur atau orang yang enggak bersabar dan enggak bersyukur? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Ini bikin ngetes nih. Ikutin enggak nih? Matanya menatap ke depan tapi pikirannya kosong. Kita bicara tentang yang pertama atau yang kedua sekarang? Ya nih. Yang kedua. Siapa dia? Yang enggak bersabar dan enggak bersyukur. Kondisinya yufdi bihi ila qabihil ma'al, akan mengantarkan dia kepada akhir yang buruk. Fa kaifa idza kana dzalika fil umuril 'azimah hiya min mihanil anbiya. Ajib. Sekarang gini, ujian itu bisa berupa sakit, ya, kematian, apalagi kemiskinan, kerugian, ya, teman yang buruk, ya, cobaan dari guru, ya, berkaitan dengan kalian, ya, cobaan dari teman, cobaan dari apapun itu, dari cuaca, ya, panas bisa jadi malas, dingin juga jadi malas, ya, banyak cobaan.
Dalam setiap cobaan itu seorang dituntut untuk apa? Bersabar dan bersyukur. Dalam kondisi nikmat dia bersyukur, dalam kondisi musibah dan cobaan dia bersabar. Allah puji orang yang bersabar dan Allah puji orang yang bersyukur. Bersabar dan saat mendapat nikmat bersyukur. Ya, bersyukur saat mendapat nikmat, bersabar saat mendapat ujian. Dan Allah cela. Ya, orang yang saat dapat nikmat dia nggak bersyukur, saat dia dapat musibah dia nggak bersabar. Kemudian beliau bilang, kalau dalam ujian-ujiannya seperti tadi, ya, dia nggak bersabar, dia tercela. Nah ini poinnya. Fakaifa idza kana dzalika fi umuril 'azimah. Maka gimana lagi kalau cobaannya dalam perkara yang besar ini? Allati hiya min mihanil anbiya. Itu cobaan yang mirip dengan cobaannya para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang tulus. Ya. Itu cobaan saat Anda berpegang teguh dengan tauhid. Saat Anda berpegang teguh dengan jalan dakwah di jalan Allah. Ya, kalian enggak sabar karena ditinggalkan teman. Kalian enggak sabar karena rugi ya usahanya disebabkan karena ya, berpegang dengan jalan dakwah. Ya. Kondisinya mana yang lebih pantas dicela? Ya. Apakah orang-orang yang tidak bersabar dalam urusan dunia atau orang-orang yang tidak bersabar dalam urusan dakwah di jalan Allah? Ini perbandingan ini penting untuk kita renungkan agar mulia. Itu. Ini azim ya kalau antum renungi. Fa kaifa idza kana dzalik? Maka bagaimana jikalau cobaan itu adalah dalam persoalan yang besar ini? Allati hiya min mi'anil anbiya, yang mana itu termasuk cobaan yang menimpa para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang tulus, wa fiha tathbitu usulil iman. Sedangkan pada cobaan yang model begini, pokok-pokok iman itu semakin menjadi kokoh. Wa hifdzul iman wal Qur'an, iman itu menjadi terjaga, Al-Qur'an itu menjadi terjaga, min kaidi alin nifaq wal ilhad wal buhtan. Ya, dari tipu daya orang-orang munafik, tipu daya orang-orang kafir, dan para pendusta. Kalau ente nggak sabar, maka yang akan dianggap batil itu apa? Keimanan kalian. Risikonya. Quran yang kalian agungkan, gitu, ya. Pokok-pokok iman yang kalian pegang, kalau kalian nggak sabar, risikonya ke situ. Tapi kalau kalian bersabar, maka derajat yang kalian raih pun juga derajat nggak sama dengan orang yang sabar dalam masalah dunia. Anda sabar nih dalam thalabul ilmi, sabar dengan orang tua, sabar dengan jafanya guru, ya, dengan kasarnya guru misalnya. Apakah mau disamain orang yang sabar dalam porsi seperti itu dengan orang yang sabar dalam menghadapi cobaan karena iman, karena berdakwah ke jalan Allah, ya, karena mendakwahkan tauhid, memerangi kesyirikan? Apakah mau disamakan? Sama-sama dapat karunia dari Allah, tapi derajatnya beda. Gitu. Sama. Lalu apa? Al-fahim itu. Ya Allah, yang diam aja. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi. Ya, jadi ini poinnya. Murid-muridnya Ibnu Taimiyah pengen Ibnu Taimiyah lebih kompromis agar bisa keluar lagi dari penjara. Padahal yang mendapat cobaan di penjara siapa? Ibnu Taimiyah, bukan murid-muridnya kan? Tapi justru murid-muridnya pengen agar Ibnu Taimiyah lebih kompromis agar bisa keluar. Tapi Ibnu Taimiyah ucapkan dalam yang azim ini, bahwa dia memilih jalan tetap bersabar dan tidak kompromis dalam perkara-perkara iman. Kenapa? Karena yang akan dirugikan, yang akan termudaratkan, ya, keimanan, ya, yang akan diragukan oleh Al-Quran, prinsip-prinsip akidah yang didakwahkan. Itu. Jadi Ibnu Taimiyah mulai untuk jalan sabar, begitu juga beliau menasihatkan pada murid-muridnya untuk tetap kokoh dan sabar. Wallahu mas'ulan yuthabbitana wa sairul mu'minin, dan hanya kepada Allah aku minta agar Dia mengokohkan kalian
didoain lagi, ditutup dengan doa. Dan semua orang-orang beriman bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, dengan ucapan yang kokoh. Apa ucapan yang kokoh di sini? Tsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Apa al-qauli tsabit di sini? Ilman kalimat la ilaha illallah. Wa yutimmu 'alaikum ni'matal batinah wal zahirah, dan semoga Allah menyempurnakan bagi kalian nikmatnya yang tampak dan yang tersembunyi, wa yansuru dinah, dan semoga Allah memenangkan agamanya. Ya, berarti ini udah wafat. Ya, beliau ulama abad keberapa? Hijriah abad ke-8. Ya, sekarang abad keberapa? Abad ke-15. Tapi namanya terus disebut di majelis-majelis taklim dan selalu didoakan dengan semoga Allah merahmati. Orangnya udah nggak ada, tapi pahalanya terus ngalir. Ya, jadi ulama. Wa yansuru dinah, dan semoga dia menangkan agamanya. Wa kitabahu wa rasulah, dan kitab dan rasulnya, wa ibadahul mu'minin, dan juga hamba-hambanya yang beriman, alal kafirina al munafiqin, di hadapan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, alladzi amarna bi jihadihim, yang Allah perintahkan kita semua untuk berjihad melawan mereka, wal ighlaq alaihim, dan berbuat tegas di hadapan mereka. Allah perintahkan itu fi kitabil mubin, dalam kitabnya yang terang. Intaha ma naqaltu min kalami Abil Abbas, selesai sudah apa yang aku ingin nukil dari perkataannya Abul Abbas Ibnu Taimiyah fir risalatil madhkurah wa hiya tawilah, dalam suratnya dia kepada muridnya, aslinya panjang, cuman dikutip depannya doang. Itu. Kemudian terakhir, ya, wa min jawabin li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan di antara jawaban yang beliau fatwakan, maksudnya oleh Ibnu Taimiyah, lamma su'ila anil hashishah. Jadi beliau pernah ditanya tentang mengkonsumsi ganja, hashishah. Ya, jadi ganja ini masuk ke dunia Islam itu melalui orang-orang Tatar. Ya. Awal kali masuknya ke dunia Islam itu dari orang-orang Tatar. Di Indonesia pun dia bukan tanaman asli Indonesia. Ya, itu dibawa oleh penjajah. Ma yajidu ala man yadda'i anna aqlaha jaiz. Ya. Jadi terdapat pada jawaban Ibnu Taimiyah tentang hukum mengkonsumsi ganja ini, hukum yang wajib diterapkan kepada orang yang mengklaim bahwa mengkonsumsinya boleh. Ini banyak dari ulama-ulama katanya, ya. Saya belum pernah dapatin secara nyata di Aceh, wallahu a'lam. Benar apa enggaknya? Ya, tapi memang desas-desusnya gitu. Ya. Faqala, Ibnu Taimiyah mengatakan, aklu hadhil hashishah as-salbah. Mengkonsumsi ya hashishah itu dari, maksudnya dia tanaman rumputan, makanya disebut hashish. Ya, seperti rumput. Hukumnya adalah haram, wa hiya min akhbathil khaba'ithil muharramah, dan dia termasuk dari akhbathil khaba'ith. Khaba'ith apa? Bukan setan perempuan, ya. Kalau khaba'ith pada doa masuk WC kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu setan perempuan, ya. Tapi khaba'ith ini apa? Ya, suatu yang buruk. Ya, dia yang paling buruknya, yang hukumnya haram. Sawa'un akala minna kathiran aw qalilan, apakah sedikit ataupun banyak. Lakin al-kathir al-muskir minna haramun bittifaqil muslimin, akan tapi yang banyak yang memabukkan darinya itu haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wa man istahalla dzalika fa huwa kafirun yustatab. Ini masalah menghalalkan yang Allah haramkan. Ya. Dan keharamannya bukan secara nas. Ya, karena enggak ada nas. Ya. Tapi haram
ya berdasarkan mudarat yang ada padanya. Ya, maksud dari uraian Ibnu Taimiyah di sini apa? Nanti ujungnya kalau yang seperti ini aja dikatakan kafir, maka kenapa kalian heran dengan kafirnya orang yang beribadah kepada selain Allah? Itu poinnya di situ. Waman istahalla dzalika fa huwa kafir istatab, barang siapa yang menghalalkannya maka dia kafir dan diminta untuk taubat, fa in taba wa illa qutila kafiran murtaddan, kalau dia taubat maka dilepas, tapi kalau tidak maka dia dibunuh sebagai orang kafir yang murtad. La yuwassal wa la yusalla alaihi, tidak perlu dimandikan dan tidak juga disolatkan. Wa la yudfan bainal muslimin, dan tidak bisa dikubur di pekuburan kaum muslimin. Wa hukmul murtad syarrun min hukmil yahudi wan nasrani, dan hukum orang yang murtad itu lebih buruk daripada hukum Yahudi dan Kristen. Yahudi Kristen bukan kafir asli, tapi kalau ya musyrikun, ya orang yang mengaku muslim tapi melakukan syirik akbar, ya dia disebut sebagai orang yang murtad, ya, termasuk riddah menghalalkan ganja. Tapi apakah porsi ya kemurtadan karena menghalalkan ganja itu sama dengan kemurtadan disebabkan karena beribadah kepada selain Allah? Beda. Mana yang lebih jelas, lebih terang, lebih berat? Karena beribadah kepada selain Allah. Maksud Syekhul Islam apa? Kalau menghalalkan ganjanya udah murtad, kenapa sampai heran? Ya, orang yang menyembah selain Allah dikatakan murtad, kenapa mesti heran? Itu loh poinnya. Wa hukum murtad syarrun min hukmil yahudi wan nasrani, dan hukum orang murtad itu lebih buruk daripada orang Yahudi dan Kristen. Sawa'un i'taqada anna dzalika yahillu lil 'amma aw lil khassah, apakah dia meyakini bahwa ganja itu halal bagi semua orang atau hanya untuk segelintir orang? Ya, nanti akan disebutkan tentang kisah Qudamah, ya, sahabat yang sempat menghalalkan apa? Khamr, sempat minum khamr setelah turun pengharamannya. Itu perlu tahu juga ini kisahnya. Ya, dia menganggap bahwa halal bagi orang-orang khusus, haram bagi kebanyakan orang. Dan berdalil dengan Al-Quran. Ya. Soalnya taqad anna dzalika yahillu lil 'amma wal khassah. Sama aja apakah dia meyakini itu halal bagi semua orang atau halal hanya bagi orang-orang tertentu. Artinya sama di sini apa? Sama-sama murtad. Alladzina yazumuna anna luqmatul fikri wal dzikr, yaitu orang-orang yang menyangka bahwa mengkonsumsinya ya apa ini luqmatul fikri wal dzikr. Ya. Membantu untuk konsentrasi gitu kan. Ya, kayak di Yaman itu. Ya. Kalau orang konsumsi qat, ya. Qat itu tanaman juga, dari zatnya dimasuk dalam ya daftar zat adiktif. Ya, masuk ke dalam apa? Narkotika tingkat 1 juga dia. Yang kasus siapa? Raffi Ahmad yang di puncak. Ya, orang-orang Yaman pergi ke puncak, dia bawa pot, dia tanam, ya tumbuh. Ya, di gurun aja tumbuh, apalagi di Indonesia tumbuh. Ya, nah kebiasaan orang Yaman itu, ini jadi kebiasaan ya di sana. Jadi kalau antum lihat orang Yaman itu gembul, itu bukan Popeye. Itu dia ada konsumsi apa? Daun. Daunnya daun apa? Daun kak. Zatnya namanya katinom. Itu masuk dalam narkotika tingkat 1. Tapi di Yaman, ya itu jadi satu yang umum. Ya, ente beli di kresek-kresek Pak. Sesari itu. Pernah kan? Enggak pernah ya. Ajib ya. Allah gimana jauhkan kita dari begitu ya. Padahal di sana bebas. Ya kan? Bebas, kita pun kalau mau beli, mau cobain bisa. Tapi Allah jauhkan, Allah palingkan. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita masih muda tuh pengen tahu semua, tapi enggak ada sedikit pun keinginan pengen tahu tentang itu. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan di samping pondok Mahat tuh Damaj itu banyak kebun-kebunnya. Cuma dibagi gitu, kalau mau minta aja dikasih. Kayak orang makan kacang goreng di sini. Ya.
di tempat apa kita naik angkot, itu supir angkotnya ditaruh di depan di dashboard mobil plastik, kresek isinya kot. Kita nyiumnya aja nggak tertarik. Nah itu dianggap luqmatul dzikir ya wal fikir. Itu. Apa itu luqmatul dzikir wal fikir? Luqmah itu apa? Suplemen. Ya, suplemen. Luqmah itu dari makanan. Ya, suplemen zikir agar membantu dia bisa konsentrasi. Ya. Fikir itu agar membantu dia bisa konsentrasi. Zikir, Anda nggak tahu nih zikir nih. Jago ngomong kali ya. Orang kalau udah mabok kan ngomongnya lancar gitu. Intinya pokoknya dia gunakan itu untuk ya apa? Untuk penenang. Nah, kalau orang udah pakai kot itu, ini kita bicara masalah kot ya. Hukum kot beda sama hashish ya, sama ganja ya. Syekh Mukbil nggak mengharamkan kot. Itu ajaibnya Syekh Mukbil nggak mengharamkan kot. Ya. Kalau orang sudah pakai kot itu aktivitasnya luar biasa, kayak habis orang minum apa tuh? Minum cutting bank. Itu kot, Pak. Ya. Tapi kita bahas di sini bukan kot ya, kita bahas tentang hashish. Kalau kot itu memang nggak sama seperti hashish, nggak sama seperti ganja. Baik. Wana tuharikul azm, dan bahwasanya ganja itu tuharikul azm. Jadi membuat semangat. Ya. As-sakin, ya, semangat yang tadinya kendor dengan dia mengkonsumsi ganja dia jadi lebih semangat. Ila asyrafil amakin wa anna lidzalika yasta'milunaha wa tantafi'u fit tariq. Ya. Tapi intinya mereka menganggap bahwa ganja itu memberi manfaat pada ya aktivitasnya. Ya. Wa kana ba'du salaf dhanna anna al-khamra yubah. Ini kemudian Ibnu Taimiyah berbicara tentang masalah minuman keras. Ya, kalau barang siapa yang menghalalkan ganja, baik untuk semua orang atau untuk sebagian orang aja, itu hukumnya kafir. Kalau dia menganggap itu halal. Kemudian beliau mengaitkan dengan kasus yang pernah terjadi di zaman salaf. Pernah terjadi sebagian sahabat menghalalkan khamr. Ya. Bahwa karena pada salaf dhanna annal khamra yubah. Sebagian salaf menyangka bahwa minuman keras itu mubah lil khassah, untuk orang tertentu. Tapi haram bagi semua orang. Tapi orang-orang khusus boleh minum khamr. Ya, dan mereka berdalil dengan ayat. Muta'awwilan qaulahu ta'ala, mereka menafsirkan tapi tafsirannya keliru terhadap firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat Maidah ayat 93. Di mana Allah berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junah." Tidak ada bagi orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh dosa. Fima ta'imu, pada apa yang mereka makan. Jadi umum, jadi tafsirkan umum apa aja. Termasuk minuman keras. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat, tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw ahsan. Syaratnya itu. Kalau dia bertakwa, beriman, mengerjakan amal saleh, kemudian bertakwa, beriman, kemudian berbuat kebaikan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Mereka menyangka bahwa para sahabat itu ya yang jatuh dalam kesalahan ini bahwa mereka muhsin, sehingga pada ayat ini halal baginya orang. Itu takwil. Ya. Salah menafsirkan ayat. Falamma rufi amruhum ila Umar bin Khattab. Ini kasusnya setelah Nabi wafat. Ketika perkaranya diadukan kepada Khalifah Umar, wa tasyawara sahabatu fihim. Akhirnya Umar mengumpulkan sahabat yang ada. Musyawarah mereka. Ittafaqa Umar wa Ali wa ghairuhuma min ulama sahabat. Ketika itu masih ada Umar, masih ada Ali dan yang lainnya dari ulama sahabat, semuanya sepakat ya bahwa orang-orang yang menganggap halalnya khamr bagi segelintir orang-orang khusus berlaku padanya hukum. Apa hukumnya? Ala annahu min aqarru bitahrim julidu. Karena mereka udah minum nih. Ya kalau nggak salah di Syam kasusnya.
Jadi Umar nggak tahu secara langsung, tapi dilaporin. Ya. Kalau mereka setelah dinasihatin, mereka mengakui bahwa khamr itu haram, maka mereka dihukum cambuk. Karena hukum bagi peminum khamr cambuk. Wa in asarru ala istihlal, tapi kalau tetap maksa dengan takwilannya tadi, ya kutilu, diperangi. Padahal kasusnya cuma apa? Khamr. Gimana lagi dengan menghalalkan nyembah selain Allah? Itu maksudnya. Masih ada perdebatan tentang kafirnya orang yang nyembah selain Allah. Ada mana aja mas. Ya. Intaha mana qaltu min kalam Syekh. Selesai apa yang aku nukil dari perkataannya Syekh. Maksudnya Ibnu Taimiyah. Fata'ammal kalam hadha alladhi yansibu anhu adamata fil muayyan. Nah, balik lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka perhatikanlah ucapan orang yang menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan muayyan. Siapa dia? Sulaiman. Lagi-lagi tentang Sulaiman. Karena kitabnya tentang Sulaiman. Karena dia menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan muayyan. Dalam kasus apa? Peribadatan kepada selain Allah. Gak mungkin mas Sulaiman, gitu kira-kira. Dalam bahasa kita. Ya, yang menghalalkan khamr aja diperangi. Gitu. Apalagi kalau yang dihalalkan apa? Peribadatan kepada selain Allah. Fata'ammal kalam hadha alladhi yansibu anhu adamata fil muayyan. Maka perhatikanlah ucapan orang yang menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah bahwa beliau tidak mengkafirkan muayyan. Idza jahara bisabbid dinil anbiya. Apabila orang itu terang-terangan mencela agama para nabi, wa sara ma'ahli syirk, dan berkomplot dengan pelaku kesyirikan, wa yazmu annahum 'alal haqq, dan menyangka bahwa mereka berada di atas kebenaran, wa ya'muru bil masir ma'ahum, dan memerintahkan serta mengajak untuk kumpul bergabung dengan mereka, wa yunkiru 'ala man la yasubbu tauhid, dan mengingkari kepada orang yang tidak mencela tauhid, wa yadkhul ma'al musyrikin, dan bergabung dengan musyrikin, li ajli intisabi ila Islam, karena alasannya dia menisbatkan dirinya kepada Islam. Jadi ini semua tentang kekufuran-kekufuran yang dianggap oleh Sulaiman bahwa pelakunya kafir. Padahal kekufuran-kekufuran tersebut tingkatnya sangat besar. Ya, mencela agama para nabi. Agama para nabi apa? Tauhid. Maksudnya apa? Mencela agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, menuduhnya sebagai takfir. Itu maksudnya. Apa Abdurrahman? Ini maksud dengan mencela agama para nabi, mencela tauhid. Ya, maksudnya yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu. Dituduh sebagai khawarij, itu sebagai takfir, disebut sebagai bid'ah. Ya, wasara ma'al syirk, dan bergabung dengan para pelaku kesyirikan. Maksudnya apa? Berkomplot dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu. Karena ahli syirik ini maksud siapa? Mereka yang tidak sejalan dengan dakwah Syekh. Wa yazmu annahum 'alal haqq, dan menganggap bahwa mereka ini pelaku kesyirikan itulah yang berada di atas al-haq. Maksudnya apa? Udah berlalu nih pembahasannya. Karena mereka yang mayoritas. Nah, kaitannya sama yang udah berlalu ya. Mereka mayoritas, nggak mungkin mereka salah gitu. Dan yang disebut dengan pelaku kesyirikan ini siapa? Apakah Yahudi atau Kristen atau Muslim yang jatuh pada kesyirikan? Muslim yang jatuh pada kesyirikan. Wa yazmu annahum 'alal haqq wa ya'muru bil masir ma'ahum, dan mengajak untuk gabung aja lah sama mereka, tinggalin Muhammad bin Abdul Wahab. Wa yunkiru 'ala man la yasubbu tauhid, dan mengingkari kepada orang yang tidak mencela tauhid. Wa yadkhul ma'al musyrikin, dan bergabung bersama musyrikin li ajli intisabi ila Islam, karena penisbatan diri mereka kepada Islam. Apa ini maksudnya? Hah? Jadi di masa itu ada orang-orang yang nggak mau mencela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu juga diingkari oleh Sulaiman.
Gitu. Diingkari juga oleh Sulaiman, disuruh juga untuk mencela. Ya. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ikut menggembosi. Ya, kalau enggak maka Anda bukan dari golongan kami. Gitu. Wa yunkiru 'ala man la yasubut tauhid. Wa yadkhulu ma'al musyrikin. Ya, li'ajli intisabi min al-Islam. Nah, ya. Baik. Kemudian beliau berkata, "Unzur kaifa kaffara al-mu'ayyan." Lihatlah bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kamu kutip pendapatnya itu bahwa katanya dia enggak mengkafirkan mu'ayyan. Lihat pada kasus yang barusan diangkat tadi. Bagaimana dia mengkafirkan mu'ayyan itu? Ya. Walau kana 'abidan bi istihlal al-hashishah. Walaupun orang itu sebenarnya seorang ahli ibadah, tetap kafir kalau dia menghalalkan apa? Ganja. Dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Walau za'ama hillaha lil khassah, walaupun dia menganggap bahwa halalnya itu hanya bagi orang tertentu. Allati tu'inuhum 'alal fitrah, yang menolongnya, membantunya untuk tetap bisa konsentrasi. Wastadalla bi ijma'i sahabah, dan bagaimana Ibnu Taimiyah telah berdalil dengan ijma' sahabat ala takfiri Qudamah, bahwa sahabat itu sepakat mengkafirkan Qudamah dan ya teman-temannya. Ya, dalam kasus khamr. Ya. Illam yatubu, kalau enggak tobat. Jadi kalau Qudamah dan teman-temannya itu menganggap bahwa dia tetap halal berdasarkan ayat tersebut, pegangannya adalah apa? Takwilan mereka terhadap ayat itu. Ya, maka sahabat sepakat bahwa mereka diperangi. Dan tidaklah diperangi kecuali karena kafir. Wa kalamu fil mu'ayyan, wa kalamu sahabat fil mu'ayyan. Dan ucapan Ibnu Taimiyah tentang mu'ayyan, begitu juga ucapan para sahabat juga tentang mu'ayyan. Karena sahabat bicara tentang siapa? Qudamah. Ya, Qudamah itu sahabat. Sahabat Nabi juga. Cuman salah dalam penyampaian. Nah, kalau misalnya ditegakkan kepadanya hujjah kemudian mengakui haram, maka dijalin. Dia baik, dicambuk. Kalau tetap di atas pemahamannya yang salah terhadap ayat, maka diperangi. Mu'ayyan. Begitu juga kalau Ibnu Taimiyah terhadap orang yang menghalalkan ganja, itu juga tentang mu'ayyan. Fa kaifa bima nahnu fi? Kalau yang begitu aja dikafirkan, menghalalkan ganja, menghalalkan khamr. Ya, padahal sebabnya karena takwil. Fa kaifa bima nahnu fi? Bagaimana bisa dibandingkan dengan kasus yang kita bahas sekarang? Tentang apa? Peribadatan kepada selain Allah. Kok bisa ada yang mengingkari orang yang beribadah kepada selain Allah itu enggak kafir? Mu'ayyannya. Kok bisa? Gitu. Ya. Mimma la yusawi istihlal al-hashishah. Padahal kalau mau dibandingkan, ini menghalalkan peribadatan kepada selain Allah, itu cuma menghalalkan ganja. Harusnya kalau menghalalkan ganja dikafirkan, apalagi menghalalkan peribadatan kepada selain Allah. Juz'un min alfi juz'in minhu, enggak bisa disamakan walau seujung buku. Kira-kira gitu. Juz'un min alfi juz'. Ya, satu bagian dari 1000 bagian. Ya, ungkapannya di kita biasanya walau seujung buku. Enggak bisa disamakan. Ya, antara dua kasus. Yang ini peribadatan kepada selain Allah, kita enggak boleh berselisih akan kafirnya orang yang menyembah selain Allah. Kalau para sahabat aja udah sepakat akan kafirnya siapa? Orang yang menghalalkan khamr walaupun takwil. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya amin. Selesai sudah pembahasan kitab Mufidul Mustafid. Ya, para siapa yang ingin murajaah pas libur, ya ada di YouTube insyaallah. Pembahasannya di Tauhid terus. Alhamdulillah. Selesai. Ada pertanyaan?
Itu selesai kitab itu luar biasa loh. Ya. Siapa yang ikut dari pertama nggak pernah absen sampai akhir? Siapa? Saya. Karena saya yang ngajar. Ya kebanyakan. Tapi ini dari zaman Daud ini. Ya. Nanti yang kurang-kurang lengkapin di YouTube aja. Enggak, kalau 17 sudah selesai. Bukan yang 2017 ini awalnya, bukan. Kita ini yang kedua kalau di sini. Ini udah yang kedua kali, Pak. Ya kita mulai lagi kok kemarin itu. Ini bukan yang dulu, bukan yang 2017, yang 2017 sudah selesai. Ini yang kedua kalinya. Itu. Antum nanti misalnya yang concern dalam bidang agama, ajarin juga kitab ini. Karena ini termasuk kitab yang jarang diajarkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya taubat akhirnya, taubat. Kalau akhirnya taubat ya. Jadi salah dalam menanggal ayat. Jadi ada dua kasus kalau nggak salah ya, juga diangkat dalam berkenaan dengan topik ini. Yang pertama itu menghalalkan khamr, yang kedua itu yang menikahi bekas istri bapaknya. Ya, Nabi kalau nggak salah kalau itu di zaman Nabi sampai kirim pasukan, ya untuk memisahkan, memerangi, kemudian merampas hartanya. Padahal kasusnya jauh dibandingkan dengan persoalan tauhid. Itu hadis Barra bin Azib. Ada risalah kecil di sini tentang masalah itu. Ya, jadi ada seorang sahabat menikahi bekas istri bapaknya. Itu nggak boleh kan dalam Islam. Ya. Nabi sampai kirim pasukan bawa bendera, bawa panji, untuk diperangi. Ya. Apa lagi? Atau cukup ya karena kan kalian masih hafid ya. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.